Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak mulai manai, ketemu lagi dengan kami di channelnya Kayagung Radio. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah ruang lingkup istilah adat istiadat, yang dalam hal ini kita ungkap masalah bentuk-bentuk peribahasa atau perbase menurut orang-orang suku Kayu Agung. Nah, kebetulan pada saat ini saya tidak sendirian. Kalau selama ini kita bersama Cak Wahab, kali ini kami kedatangan tamu. Ini ada seorang perempuan yang sangat gemar dengan mendata berbagai macam bentuk istilah-istilah yang ada hubungan dengan nilai-nilai tradisi masyarakat suku Kayu Agung. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan komen. Ya ampun. Apa kabar Mbak Afia? Alhamdulillah Pak Yus, kabarnya baik. Iya. Mak Mano, ada sesuatu yang tak dibahas dalam pertemuan kita? Ya tentu ada Pak Yus ya nak dibahas. Nah ini Nok Penny kan apa nak nanya ke dengan Pak Yus ini ya selaku pengamat budaya yang aktif nih ini ya di berbagai bidang terutama di seni kebudayaan ya. Nah ini Pak Yus ya, di dalam masyarakat suku Kayu Agung kita ini kan banyaknya tersimpan nilai-nilai tradisi ya. Nah itu baik tradisi berupa bentuk bangunan, adat istiadat, bahkan ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah yang identik disebut sebagai perbase atau peribahasa bahasa itu ya. Nah yang nak tanyakan ini itu Pak Yus ya, itu mengenai masalah perbase tadi. Ada perbase yang ngomongkan ini Pak Yus ya, lah mongan huwot. Nah sikok lagi miwang mak Allah lagi. Nah itu maksudnya apa itu Pak Yus ya? Nah, alhamdulillah ini Novia, kita tahu kan bahwa Novia itu bukan orang suku Kayu Agung secara asli kan, atau betul, orang pribumi kan. Tapi dengan tanggap ingin mengetahui bentuk-bentuk hal-hal yang sifatnya seperti tadi kan. Iya, rasa penasaran. Iya, seakan-akan mewakili masyarakat kita kan. Sebenarnya jujur, wong Kayu Agung sendiri ya, itu belum tentu ada pemikiran untuk menanyakan hal-hal tersebut. Perbase tadi. Iya. Nah, kalau istilah perbase tadi kan, yang pertama tadi apa lah mongan huwot. Nah, apa maksudnya? Istilah lah mongan huwot itu kan, seseorang itu kondisinya bukan nampak orang yang cekatan dan sebagainya. Katakanlah orang itu lemah, akan tidak punya daya. Seperti itu. Jadi istilah ini kan, ya bayangkan kita makan nasi pun belum tentu kita sempurna kondisi kita kan, apalagi makan dedak. Dedak itu sebenarnya dimakan oleh bebek kan. Nah, sebenarnya hal yang disebut dengan pengistilahan pada seseorang yang dikatakan lah mongan huwot. Berarti kan kita menilai orang itu, wah, bakati daya upaya. Dedak lagi dimakan. Nah, ibaratnya ya. Sakingnya kan. Nah, jadi istilah ini kita tujukan ke orang-orang yang sifatnya malas begawi dan sebagainya. Oh, jadi seperti itu ya Pak Yus ya. Lalu ada lagi tadi tadi satu lagi miwang mak Allah lagi. Nah, apa itu artinya Pak Yus? Miwang itu ya dalam bahasa kalau kita alihkan kan ke bahasa Indonesia itu menangis kan. Iya, menangis. Menangis tanpa air mata lagi. Berarti dalam, perasaan yang dalam ya. Saking sedihnya kan, saking dalam perasaan itu sehingga dia tidak lagi menumpahkan air mata. Tidak pasti lagi ngalir ke banyu mata ya.
Makanya ada istilah air mata darah, air mata ini, air mata itu. Air mata buaya. Iya. Yang sering kita dengar tuh air mata buaya. Iya. Nah ini kalau miwang ma'aboluh lagi kan, ini ditujukan kita mengistilahkan kalau kita melihat seseorang yang kondisinya begitu sangat sedih menghayati kehidupannya kan. Apakah dia ditimpa musibah atau dia menghayati kehidupannya keseharian tidak punya apa-apa. Jadi kita ngomongkan, oh kok miwang ma'aboluh lagi. Berarti sudah terlalu dalam ya. Terlalu dalam ya. Baik sedihnya dalam ya. perasaannya itu. Ya. Jadi banyak peribahasa atau perbase iya. yang mungkin belum banyak diketahui ya oleh Bapak Maulimwana. Jadi pada kesempatan ini Nopia bertanya langsung ya dengan Pak Yus ya di itu jujur ya, Nopia. Saya selaku pengamat budaya katakanlah orang-orang yang peduli dengan budaya di daerah Kayu Agung khususnya kan, sangat berterima kasih dengan kehadiran Nopia dan sekaligus membawa pesan-pesan ya yang mewakili masyarakat banyak. Iya. Nah, ada satu lagi ataupun siko lagi nih Pak Yus yang masih Nopia tanyakan mengenai perbase. Secara kan kita belum banyak tahu mengenai perbase ini ya. Ini perbase yang ada di dalam adat pernikahan suku Kayu Agung. Nah, ini ada istilah betawang. Betawang. Ini Pak Yus yang Nopia tanyakan nih, betawang ini apa? Dan kepada siapa betawang ini harus disampaikan di dalam suatu pernikahan. Oh iya. Macam itu? Terima kasih Nopia ya. Sebenarnya kata-kata betawang. Iya. Arti dari betawang itu orang melakukan berjemur atau berpanas-panas ya. Yang dilakukan baik itu memanggang kerkap ya ke api, kue itu. Iya. Kemudian dibungkus dengan kain basah, diletakkan kedua telapak kaki sehingga menimbulkan muncul keringat ya. Nah, tetapi betawang dalam hal ini kebanyakan bagi masyarakat suku Kayu Agung ya, itu dia menggulung tikar ya, tikar. Kemudian ditegakkan maksudnya, digulung tapi ditegakkan. Orang tersebut baik laki-laki maupun perempuan yang akan masuk ke jenjang pernikahan kan, dia masuk ke dalam itu. Di dalam gulungan tikar tadi. Kemudian ditutup di atas dengan kain, diterik matahari kan, sehingga selama beberapa menit di dalam itu dia muncul keringat. Nah, ini diperuntukkan bagi perempuan-perempuan yang akan memasuki acara akad nikah dan sebagainya kan. Nah, tujuannya ini menurut orang Kayu Agung, apabila si perempuan itu betawang dan sudah banyak keringat-keringat kotor keluar kan, pada saat dia tampil dalam berbusana pengantin prosesi pernikahan di atas panggung ini akan terlihat beda dengan keseharian itu kan, wajahnya memancarkan aura positif aura. Nah, yang sangat luar biasa pastinya. Iya. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti ini betawang ini pada zaman dulu harus dilakukan oleh keluarga, diinstruksikan kepada anak perempuannya yang akan menikah. Iya. Itu kebanyakan untuk anak perempuan kan. Betawang. Oh, jadi betawang ini berbeda dengan betangas bahasa kita ya? Sama. Kalau betangas itu menggunakan media api, kemudian ada campuran-campuran rempah-rempah. Iya, rempah-rempah yang direbus itu ya. Iya. Itu namanya betangas kan. Tapi kalau betawang ini langsung menggunakan terik matahari. Langsung. Oh, itu beda. Biasanya manfaat betawang dengan betangas itu tidak seberapa jauh sebenarnya kan, tetapi kemurnian daripada keringat yang keluar itu adalah betawang. Berarti keringatnya betul-betul murni dari bantuan sinar matahari Pak Yus ya. Oke. Ya baik Pak Yus, terima kasih banyak Pak Yus sudah memberikan jawaban mengenai perbase yang selama ini jujur Nopia tidak tahu nih ya. Jadi berkat ketemu dengan Pak Yus ya selaku
pengamat budaya yang aktif ya ini. Jadi sedikit banyak Nopia ini sudah tahu mengenai perbahasa terutama yang ada di Kayu Agung ya, di suku Kayu Agung ya. Baik Pak Is, terima kasih banyak ya atas informasi yang sudah disampaikan, dan ini juga menjadi pengetahuan ya bagi Nopia mengenai perbahasa yang ada di Bumi Benda Segugu tentunya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, pertama ada pesan untuk Nopia sendiri nih kan. Iya. Saya berharap Nopia jangan segan-segan untuk meminta informasi-informasi seputar masalah nilai tradisi, budaya, adat pernikahan dan sebagainya yang ada di masyarakat suku Kayu Agung ya. Dan kepada saudara-saudara yang sempat menonton, baik yang masyarakat pribumi yang ada di daerah kelahiran ataupun yang di perantauan, inilah bagian-bagian daripada kekayaan istilah-istilah nilai tradisi yang ada dan tumbuh berkembang di masyarakat Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.